Itu ngajarin anak-anak untuk berpikir. Targetnya anak SD sampai SMA. Harapannya ketika mereka nanti kuliah, sudah lebih, apa ya, jago lah. Sebentar, ini saya saya share screen dulu ya. Wait, share screen-nya gimana nih? Oh, ini dia. Kalau kalian cek di LMS, slide yang terbaru ini sudah saya upload kemarin. Silakan cek di situ. Lalu ringkasan materi saya yang kalau di kuliah saya jelaskan dalam 2 jam. Nah, itu saya bikin videonya tuh paling nggak ada 15 menit tuh, ya. Kalian bisa lihat di situ, bisa lihat lagi. Baik, hari ini topiknya adalah serem tuh. Mathematical analysis of non-recursive algorithm. Analisis matematis. Apa tuh maksudnya? Maksudnya ini ngapain sih Bu mathematical analysis? Saya dengar kalau dengar kata-kata matematika itu udah alergi gitu. Ini gampang. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian belajar ini ya, kompleksitas waktu. Gimana caranya ngitung? Jadi diberikan suatu algoritma, maka kalian menentukan CN-nya kira-kira sekian kayak gitu ya. Atau diberikan CN sekian, maka TN-nya berapa? TN-nya itu kan kompleksitas waktu asimptotik yang dalam notasi big O, big theta, dan big omega. Nah, kayak gini. Bukan. Nggak ada di sini ya. Tapi big O, big theta, big omega-nya kan dalam bentuk konstan, logaritmik, linear, linearitmik, kuadratik, kubik, eksponensial, dan faktorial. Udah ingat lagi ya? Dari recall lagi. Nah, kayak gini. Sampai dengan pekan ke-7, kalian belajar ini. Bagaimana menghitungnya. Bahwa algoritma yang sedang kalian analisis itu, yang sedang kalian observasi itu, kelas efisiensinya itu masuk ke yang mana. Kenapa ini penting? Karena kalian kan sedang belajar bagaimana mengetahui apakah suatu algoritma itu efisien atau tidak. Nah, patokan efisiensinya itu ini. Semakin ke bawah, artinya semakin kompleks, semakin tidak efisien. Yang paling efisien yang konstan, tapi kan nggak mungkin algoritma itu efisiensinya masuk kelasnya 1 itu konstan, gitu kan nggak mungkin. Tapi ini sebagai patokan, kalau kita bikin algoritma, atau kalian nanti mengobservasi algoritma, entah kalian kerja di Google gitu ya, atau di Silicon Valley yang lain, ya kalian harus paham ini, algoritma yang dibangun itu efisien atau tidak. Nah, patokannya ini, gitu ya. Standar pengukurannya itu ini. Kalau tingginya itu 180 adalah tinggi, 180 cm, maka 140 cm adalah masih pendek, misalnya kayak gitu. Jadi ada patokannya. Nah, ini adalah patokan-patokan untuk efisiensi algoritma, gitu ya. Nah, kita langsung masuk saja bagaimana sih analisis matematis. Nah, saya kasih contoh. Ini adalah algoritma apa, ayo? Mencari nilai maksimum ya, yang ada pada suatu array. Tersimpan dalam variabel Maxval. Variabel Maxval. Ini ya, wait. Algoritmanya sederhana. Bu, ini kalau dikasih contoh sederhana, tapi dikasih soal kok yang susah-susah gitu. Itulah ujian. Kalau soalnya sama ya bukan ujian. Gitu. Nah ini, Maxval, dia akan mencari sampai ke seluruh elemen array. Kalau lebih besar dari yang sekarang sedang diinvestigasi, maka masuk ke variabel Maxval dan akan mengembalikan Maxval. Jadi ini menentukan, mengembalikan elemen mana yang paling besar nilainya pada suatu array, gitu ya. Nah, kira-kira kalau kalian punya algoritma seperti ini, TN-nya berapa? Atau CN-nya? Nebak aja. For-nya cuma sekali, Bu, jadi kayaknya kira-kira N gitu. Kira-kira ya, kira-kira. Sampai dengan pekan ke-7 kemarin, sampai dengan sebelum UTS, kita bisa mengira-ngira, kira-kira sekian, kira-kira sekian. Nah, sekarang ini, di sini, kita nggak pakai ilmu kira-kira lagi.
Nah, tapi udah pasti, kita bisa tahu caranya gimana. Nah, caranya seperti biasa, kalian sudah tahu, saya ulang lagi ya, kalian sudah tahu tentang basic operation, kalian sudah tahu tentang input size atau ukuran input. Basic operation dari algoritma ini adalah yang saya kotakin merah tuh. Ini ya. Ini adalah basic operation-nya. Operasi perbandingan. Bukan yang ini ya, bukan ya, ini salah. Bukan yang assignment, tapi perbandingan. Karena perbandingan ini pasti lebih banyak dieksekusi dibanding operasi assignment yang di ini ya. Gitu. Nah, ada 5, satu-satu deh. Ada 5 langkah, kalian bisa ingat-ingat nanti. Ini ada di slide yang saya share di LMS, ada juga di lecture note, di catatan kuliah di LMS ada, kalian juga bisa play ulang, ada videonya di LMS, itu di YouTube udah saya bikinin. Ada 5 tahap yang bisa kalian pegang kuat-kuat untuk menentukan kelas efisiensi atau kompleksitas waktu dari suatu algoritma. Nah, khusus algoritma yang kita bahas adalah algoritma iteratif, yang bukan rekursif ya, bukan rekursif. Jadi cuma for terus apa gitu. Nah, yang pertama tentukan dulu input size-nya. Kenapa? Karena kita akan menghitung kompleksitas waktu itu berdasar pada input size, ukuran input kan. Ukuran inputnya apa kalau array? Ukuran array, n. Nah, itulah yang kita cari. Kemudian, seperti biasa, identifikasi basic operation. Kenapa seperti itu? Karena kompleksitas waktu pada dasarnya kita hitung adalah jumlah operasi dasar dieksekusi kan. Bergantung pada ukuran input. Jadi, identifikasi basic operation-nya. Kemudian, berapa kali basic operation dieksekusi, nomor 3. Saya kasih highlight merah itu. Berapa kali basic operation dieksekusi. Kemudian yang keempat, bangun formula penjumlahan sum. Nah, ini baru nih, baru. Kalau nomor 1, 2, 3 kalian sudah terbiasa, mungkin lupa ya, mungkin agak-agak lupa-lupa dikit, tapi ada di catatan, ada di materi kuliah sampai dengan pekan ke-7 lalu. 1 sampai 3 kalian sudah tahu. Nah, yang nomor 4 dan 5 ini yang baru. Makanya di kuliah sampai dengan pekan ke-7 saya berhenti di sampai 3. Seenggaknya kalian tahulah basic operation itu apa, ukuran inputnya itu apa, kemudian berapa kali basic operation itu dieksekusi kayak gitu. Dalam innermost loop yang paling dalam tuh berapa kali dieksekusi. Nah, sekarang kita yang keempat dan kelima. Yang keempat, kita bangun formula penjumlahan, baru. Yang kelima, menggunakan formula standar dan aturan manipulasi sum untuk menyelesaikan formula sum. Okay. Yang 4 dan 5 yang baru ya, kalian highlight di situ, nanti akan latihan di situ. Contoh formula standarnya kayak apa sih Bu? Kayak gini. Kok nggak ada gambarnya? Kok hilang? Hilang ya gambarnya ya? Wait. Kok bisa hilang? Rumus saya hilang. Iya. Oh, sebentar. Saya harus connect dulu ke Drive. Ada di ini dia. Nah, ini dia udah ada lagi. Oh, ini dia. Ini 2 formula standar. Belum keluar ya? Belum muncul. Udah muncul ini? Udah? Oke. Nah, ini 2 formula standar. Tampak rumit ya, tapi coba kalian perhatikan yang bagian depan aja yang saya kasih kotak biru. Sum dari 1. Dari I sama dengan L sampai U. Penjumlahan 1. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kayak gitu terus. 1 tambah 1 tambah 1 kayak gitu. Dan yang kedua yang sum dari I. I itu kan bisa berubah dari, di situ saya kasih 0 sampai N, atau I-nya mulai dari 1 sampai N. Jadi 1, I-nya bisa berubah ya, dari 1 tambah 2 tambah 3, kalau sum kan kayak gitu.
lihat itu simbol sum ya, bukan simbol perkalian. Nah, kalau sum of 1, maka bentuknya adalah U minus L tambah 1. Nah, rumusnya kayak gitu. Kalau sum of I, sum dari I, di mana I-nya itu bisa berubah dari 1 tambah 2, dan seterusnya sampai N, di mana lower bound atau batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah N, nah akan jadi seperti ini. Ini kan direct hitung nih, kalian sudah tahu ya. 1 tambah 2 tambah sekian tambah N itu akan menjadi N kali N plus 1 dibagi 2. Di mana tuh? Di matematika diskrit ya. Nah, ini kan sama dengan setengah N kuadrat, karena kalau kita di kompleksitas waktu, kita hanya ambil orde paling besar kan? Masih ingat gak itu? Orde yang paling besar adalah kuadrat. Di sini ada kuadrat, ada linear. Kita ambil yang kuadrat. Setengah N kuadrat, ini sama dengan elemen dari big O N kuadrat. Gitu kan? Ini adalah dua formula standar. Saya tadi bilang ada, mana tadi? Di step kelima, saya bilang ada formula standar dan ada aturan manipulasi sum. Nah, formula standarnya kayak gini. Aturan manipulasi sumnya cuma kayak gini. Kalau ada sum, suatu konstanta C dikali dengan A yang ke I, di mana I-nya dari 1 sampai U, misalnya seperti itu, maka si konstanta ini bisa kita taruh ke depan. Standar ya, kalian sudah tahu ini dari SMA mungkin. Si C-nya, C adalah konstanta, saya bisa pindahin ke depan. C kali sum of A. Begitu pula kalau misalnya ada sum of AI plus minus B, jadi bisa AI plus BI atau AI minus BI, maka saya bisa pisahin tuh, sum of AI ditambah sum of BI, kayak gitu. Ini sederhana, nggak ada yang rumit. Nah, kita coba ya, kita coba. Nah ini, misal contoh, input size-nya untuk algoritma Max-Mellman, input size-nya adalah N. Gitu ya, udah tahu ya. Kalau kita mencari elemen terbesar pada suatu algoritma, pada suatu array, maka mau nggak mau kita harus menghitung, harus memeriksa semua elemen array dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau yang pertama kita anggap sebagai yang terbesar dulu, kita simpan di variabel, maka kita harus nyari membandingkan dari elemen kedua sampai terakhir, kayak gitu. Kemudian kalian juga sudah tahu bahwa basic operation dari algoritma tersebut adalah ini perbandingan ya, yang di sini. Ini adalah basic operation-nya. Berapa kali dia dieksekusi? Langkah ketiga gitu kan? Berapa kali dieksekusi? Hanya satu kali ya. Saya berhenti di sini dulu. Paham nggak kenapa saya bilang bahwa basic operation yang ini hanya dieksekusi satu kali pada tiap iterasi? Bisa difahami ya? Kalian lihat di sini. If, ini kan cuma sekali. Satu kali dieksekusi kan? Terus dia balik ke atas iterasi berikutnya. Jadi tiap iterasi hanya mengeksekusi operasi perbandingan satu kali saja, lihat, pada tiap iterasi. Gitu. Itu tahap ketiga, step ketiga. Nah, terus tahap 4 adalah membangun formula sum. Kalau ini ujuk-ujuk saya kasih hasil akhirnya. Kalian pasti bingung. Tahap keempat, kalian membangun formula sum. Mulai dari I sekian, nggak tahu ya, sampai batas atas. Tapi yang kita jumlahkan adalah berapa kali basic operation dieksekusi. Kita lihat di sini. Oh, ternyata basic operation-nya yaitu comparison itu hanya dieksekusi satu kali. Maka saya tulis ini satu kali. Ini satu ya, bukan I. Satu kali. Dari berapa sampai berapa? Lihat di sini. I-nya dari 1 sampai N-1. N-1. Maka saya akan mendapatkan seperti ini. Ini adalah formula sum yang didapatkan dari algoritma tersebut. Ini adalah CN. CN-nya itu kayak gini. Kita nggak pakai ngira-ngira lagi. Sekarang udah dapat ilmunya. Oh, ternyata menghitung CN atau jumlah berapa kali sih basic operation itu dieksekusi, kaitannya dengan N, maka kalian sudah tahu ini. Sum of 1 dari I sama dengan 1 sampai N-1. Sum of 1 itu artinya gimana sih? 1 ditambah 1 ditambah 1 gitu kan?
tambah 1, berapa kali? Tambah 1 terus. Di sini sampai N minus 1, gitu kan? Di sini 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3, seterusnya. Kalau saya punya N, maka jumlahnya adalah N. Tapi karena dia dihitung di sini cuma sampai N minus 1, maka hasilnya adalah N minus 1, gitu kan? Maka dapat di sini nih, N minus 1. Kebayang nggak? Nah, coba renungkan dulu. Ada yang belum paham? Ini masih yang gampang nih, masih yang gampang. Terus kaitannya dengan 2 formula standar tadi apa? Gitu ya. Nah, saya kasih lihat di sini. Ini kan pakai logika nih. Jumlah dari 1 sampai N-1. Saya kasih lihat tadi ya. Nah, kita sekarang mau memecahkan ini pakai formula standar. Ada nggak di sini? Oh, udah ganti. Udah ganti. Formula standar kita tadi apa? Saya hapus deh. Formula standar yang pertama, kalian lihat lagi di sini. Sum dari 1 untuk I sama dengan L sampai U akan berlaku rumus U minus L ditambah 1 ya. Nah, kita coba. U minus L ditambah 1. Ini kan bentuknya sum of 1, sum dari 1. Maka saya bisa menggunakan rumus formula standar 1 yang dia itu berbunyi seperti ini. I, ini L, U, maka akan menjadi U minus L ditambah 1. Untuk kasus kita yang ini, U-nya berapa? N minus 1. L-nya berapa? Minus 1. Tambah 1. Jadi berapa tuh? N minus 1. Sama ya? Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi ini kenapa kita menggunakan rumus standar satu, ada 2 rumus standar 1 sama rumus standar 2. Yang saya barusan tunjukkan adalah penggunaan rumus standar 1. Gitu. Bisa ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya nanya. Nggak ada? Oke. Kalian masih di sini atau udah pada tidur? Kabur? Main game? Masih di sini, Bu. Hari ini saya cuma mengasih 2 contoh kasus. Tadi contoh kasus pertama, bagaimana kita menganalisis algoritma non-rekursif dan kemudian mendapatkan kompleksitas waktunya, gitu ya. Coba, kenapa sih kita harus menghitung kompleksitas waktunya? Coba ya. Nih, saya kasih sebuah intuisi. Alasan lah. Coba. Kalian sudah dapat yang ini. Sudah dapat yang ini, sum of 1. Dari I sama dengan 1 sampai N-1. Terus kalian berhenti di situ. Pokoknya kompleksitas waktunya adalah sum of 1. Itu kira-kira orang bisa memahami nggak? Enggak. Enggak. Kalian kenapa di sini? Kompleksitas waktu itu harus dalam N. Dalam fungsi N. Sedangkan di sini N-nya kan belum kelihatan. Kalau saya punya N-nya 100, saya punya N-nya 1000, saya nggak bisa langsung tahu. Saya harus ngitung dulu. Nah, makanya diubah bentuknya menjadi seperti ini. N-1. Jadi dijabarkan gitu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui kelas efisiensinya diubah dalam bentuk basic atau asymptotic time complexity. Kompleksitas waktu asymptotic. Big O yang N. Bisa ya? Kenapa kita harus mengubahnya menjadi bentuk seperti ini dalam N? Karena harus ingat-ingat lagi
ya kompleksitas waktu kita harus dalam ukuran input atau input size yaitu N gitu. Gitu deh. Saya punya latihan satu nanti, tapi nanti satu lagi saya kasih latihan dulu deh. Mana latihan saya? Nah ini. Algoritma nama fungsinya adalah misteri. Inputnya adalah N. Inputnya adalah N harus non-negatif, harus bilangan positif. S diassign dengan 0, I dari 1 sampai N, dia akan melakukan S diassign dengan S ditambah I kali I. Apa yang dilakukan algoritma tersebut? Algoritma itu ngapain sih? Ngitung apa sih dia tuh sebenarnya? Penjumlahankah, pembagiankah, perkaliankah, atau apa? Penjumlahan bilangan kuadrat, Bu. Penjumlahan kuadrat ya. Kalau N-nya misalnya saya set dengan 4 misalnya, maka dia akan menjadi 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat gitu ya. Ini adalah penjumlahan kuadrat. Pertanyaan pertama terjawab. Basic operation-nya adalah perkalian. Ya kan ya? Perkalian atau penjumlahan basic operation-nya? Penjumlahan bilangan kuadrat. Basic operation. Basic operation yang dilakukan. Di sini kan basic operation itu kan biasanya yang di dalam loop, ya kan? Ya, perkalian. Perkalian ya. Kalian jawab penjumlahan juga nggak masalah sih, sama aja. Kan dieksekusinya juga tetap sama kan? Jadi kalau kita lihat yang pertama dari 5 langkah untuk menganalisis algoritma non-rekursif ini, kita masuk ke langkah ketiga. Berapa kali basic operation itu dieksekusi di tiap iterasi? N kali, 1 kali, 2 kali, setengah N kali, berapa kali? Saya tanya siapa ya? Siap-siap ditanya. Yang kameranya nggak muncul, ditanya. Ahmad Lutfi, ada nggak? Ya, nggak ada dia. Ada? Ahmad Lutfi, ini basic operation-nya berapa kali dieksekusi dalam tiap iterasi? Pas? Nggak ngerti berarti. Yang lain? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak, Siapa? Bu? Oh, jangan, yang lain dulu. Saya mau ngetes dulu. Kalian ada atau enggak? Kalian ngerti atau enggak gitu ya. Ferdinand, ada Ferdinand? Oke. Berapa kali basic operation-nya dieksekusi di tiap iterasi? Sekali, Bu. Sekali, oke. Betul ya. 1 kali. Apakah selalu 1 kali? Enggak. Nanti saya kasih contoh yang dia enggak 1 kali. Gitu ya. Jadi identifikasi dulu basic operation-nya apa, perkalian kan. Kemudian tentukan berapa kali basic operation tidak eksekusi. Kenapa? Itu akan menentukan formula sum yang akan kita buat. Karena basic operation-nya cuma dieksekusi 1 kali pada tiap iterasi, maka lihat ini. Kita tuliskan angka 1 di situ. Kita buat formula sum, kayak gini ya. Kemudian kita tuliskan angka 1, terus batas bawahnya adalah ini, I dari 1, batas atasnya adalah N. Gitu ya. Nah, baru kemudian kita tahu ini mirip dengan rumus standar 1. Kalau ada rumus standar 1, I sama dengan L itu lower bound maksudnya, sampai dengan U adalah upper bound, L minus, salah ya. Harusnya U minus L. U minus L ditambah 1. U-nya adalah N, L-nya adalah 1, ditambah 1. Jadi, N. Elemen dari kelas efisiensinya adalah big theta N.
Jadi kita bisa menyatakan, oh si algoritma ini kompleksitas waktunya adalah N. Seperti itu ya. Dan kelas efisiensinya adalah big theta N. Jadi kita mau kasih nilai N berapapun, N 1 juta misalnya 10 pangkat 6, maka ya dia masih pertumbuhan algoritmanya tetap 10 pangkat 6, linear ya, sesuai dengan nilai N-nya. Bisa ya, dipahami ya? Baik, Maaf Bu, ada yang nggak saya paham. apa? Kenapa itunya satu tuh dari mana ya Bu? Ini Satu tuh. dari ini, satu kali. Oh, satu Yang kali. ini. Oh, iya. satu kali. Jadi Jadi, Bu, itu kenapa? Oh gitu ya. Oke. hmm, Itu kenapa ya theta N ya? Sedangkan yang sebelumnya itu bukan theta N tapi CN. sebelumnya Ya. saya hapus dulu deh. Kelas efisiensi sebentar. Sepertinya kalian lupa. Oh, itu ada PR-nya ya. PR udah ada di Alanis. Ini nanti sebentar. Ya, kenapa yang di slide di situ adalah ON, sedangkan yang di slide tentangnya yang kedua itu adalah theta N. Coba nanti lihat-lihat pertemuan terakhir kita membahas tentang ada big O, big omega, sama big theta. Kalian bisa milih kan, mau pakai big O, big omega, atau big theta, mana aja boleh. Nanti ketika kalian memilih big O, big theta, big omega, kalian tinggal menentukan nilai konstanta C dan konstanta N0. Masih ingat? Gitu. Masih Jadi ingat. boleh pakai big O, big theta, atau big omega, terserah. Mana yang cocok, terus syaratnya adalah ya kalian supply nilai C dan nilai N0 ya, termasuk ke dalam big O ini untuk nilai C sekian, nilai N sekian, kayak gitu ya. Gitu. Jadi big O itu kalau dia si fungsi kita ini ada di bawah. Kalau big theta itu biasanya, bukan biasanya, kalau big theta itu dia artinya pas di situ. Mana tadi? Jadi boleh pakai big O, boleh pakai big theta, nggak masalah. Boleh pakai big omega juga, nggak masalah ya, asal tepat aja. Karena di sini kan N pas kan. Nah, jadi kita bisa pakai big O, bisa pakai big theta. Gitu. Bisa ya, difahami. Nah, kita lanjut ke contoh terakhir. Kuliah kita cuma sebentar, Bu, ya. Nggak usah lama-lama. Contoh berikutnya. Judul algoritmanya adalah unique elements. Bisa nebak ini ngapain? Ini ngecek nih, algoritmanya ngecek apakah setiap elemen pada array adalah elemen yang unik. Unik itu nggak ada yang sama. Jadi isi array-nya beda semua. Jadi kalau array-nya itu isinya seperti ini, 1, 2, 5, 4, 3, maka dia akan mengembalikan true. Ini ya. Tapi kalau isi array-nya adalah kayak gini, 1, 1, 2, 2, 3, maka algoritma ini akan mengembalikan false. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, berapa sih kompleksitas waktu dan efisiensi kelas untuk algoritma ini? Perhatikan, ada 2 for. Kalian bisa nebak-nebak, oh ini kayaknya n kuadrat. Karena Ibu pernah bilang kayak gitu. Kalau ada 2 for, biasa kira-kira n kuadrat. Tapi kita kan kira-kira ya, nggak pakai cara gimana cara mendapatkan n kuadrat. Karena sekarang nih, kalian belajar cara untuk mendapatkan n kuadrat itu. Nah, pertama, mana tadi? Nih, saya tunjukkan 5 langkah standar, 5 langkah yang harus, yang dapat membantu kalian untuk membangun rumus sum. Pertama, tentukan ukuran inputnya dulu. Ukuran inputnya adalah jumlah elemen array. Karena algoritmanya adalah mengembalikan true kalau setiap elemen
unik, nggak ada yang sama, maka mau nggak mau kalian harus ngecek ke semua elemen kan, nggak bisa cuma ngecek cuma separuh kan. Kalian harus cek semuanya. Kalau array-nya ukurannya n, maka harus ngecek ke semua elemen array itu, harus dicek. Kemudian basic operation-nya adalah perbandingan. Lihat di sini. Basic operation itu ada di innermost loop, body loop yang paling dalam, Nah, ini dia. Basic operation-nya adalah perbandingan. Nah, kemudian yang ketiga, harusnya yang ketiga, berapa kali basic operation itu dieksekusi tiap iterasi? Berapa kali? N, 1/2 N, N kuadrat. Berapa? Berapa kali basic operation dieksekusi? Di innermost loop. Kalau siapa yang ditanya ya? Cewek deh, cewek yang paling atas. Arvia, ada Arvia? Ada, Bu. Berapa? Jawabannya? Berapa? 2 kali, Bu. 2 kali. Dita Novianti. Ada Dita? Berapa? Berapa kali basic operation dieksekusi di setiap iterasi? 2, Bu. 2. Siapa lagi ya? Garini. Ada Garini? Hadir, Bu. Berapa kali dieksekusi basic operation? 2, Bu. 2 itu dari mana? Satu ini, Bu, kemudian satu lagi ini gitu. 2 itu dari mana? Pas. Berarti jawabannya ngawur dong kalau nggak bisa ngasih alasan. Kalau ngasih jawaban tuh harus ada alasannya ya. Kenapa sih kamu suka sama si X? Oh, karena dia ganteng misalnya. Oh, karena dia baik. Itu ada alasannya kan? Nggak apa-apa, nggak ada, Bu, alasan. Pokoknya saya suka aja. Nggak ada kayak gitu. Kenapa sih kamu kuliah di TELU? Minimal, alasan paling minimal adalah disuruh orang tua kan? Itu kan alasan. Reasoning. Atas apa yang kalian pikirkan, atas apa yang kalian lakukan. Cewek dong, masa nggak ada yang benar jawabannya? Siapa lagi sih? Nadia, Ariana. Mana ini Nadia? Gak ada. Nur Ada yang Latifah. ngagetin, Pak. Nur Latifah, mana? Iya, Bu. Jawabannya berapa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Ya deh, ya udah. Mas nih. Terus Surya Timur. Rizkylah. Panggilannya Yaya. Berapa? Jawabannya Iya, Bu. Yaya. 1 kali, Bu. Kenapa 1 kali? Yang if I itu, Bu. If AI sama dengan A yang ke J. Iya. Cuma 1 kali kan? Yes. Dan jawab 2 kali itu dari mana? Karena ada 2 kali for gitu. Itu beda lagi. Kan saya perhatikan bahwa pertanyaannya adalah berapa kali basic operation itu dieksekusi di loop yang terdalam. Di loop yang paling dalam. Loop paling dalam ini kan? Nah, berapa kali operasi dasar, yaitu operasi perbandingan dieksekusi? Cuma 1 kali kan? Nah, 1 kali ini kita taruh di sini nih. Jadi kalau saya bikin formula sum 1 kali gitu ya. Nah, kemudian 1 kali ini kalian perhatikan for yang paling dalam dulu. For yang paling dalam, perhatikan for yang paling dalam.
di for yang paling dalam, batas bawahnya adalah J sama dengan I plus 1, ya kan? Sampai N minus 1. Jadi, saya akan menghitung operasi perbandingan ini sebanyak 1 kali, tapi dari J I plus 1 sampai dengan N minus 1. Itu baru loop yang paling dalam. Ya kan? Kalau di contoh pertama tadi, kalian cuma punya 1 loop. Nah, sekarang kalian punya 2 loop yang bercabang. Nah, seperti ini. Bagaimana dengan loop terluar? Gimana caranya, Bu? Tambahkan 1 formula sum lagi. Sum dari ini kan? Iya kan? Sum dari itu mulai dari mana? Mulai dari I sama dengan 0 sampai N sama dengan N minus 2. Maka kalian akan dapat ini. Gitu. Nggak usah pikirin dulu gimana cara menyelesaikannya, tapi dapetin ini dulu, gitu kan? Nah, sampai di sini bisa difahami? Kita udah sampai step keempat. Ada yang masih bingung? Baru sampai step 4 ya. Step 5 nanti dulu. Cuekin dulu yang bagian bawah. Harusnya nggak saya tutup itu biar kalian nggak bingung. Bangun formula sum. Bisa ya? Ya. 1 dapat dari mana udah tahu. Kemudian ada batas bawah, batas akhir, batas bawah, batas atas seperti ini. Ini kan dari for yang di sini. Gitu ya. Nah, yang krusial itu yang di sini nih. Yang saya kasih lingkaran hijau. Mana lingkaran hijau ini nih? Yang krusial di sini. Karena yang harus kita tuliskan di situ adalah berapa kali operasi dasar dieksekusi di loop yang paling dalam. Cuma 1 kali kan? Nah, tuliskan 1. Udah ya, bisa difahami. Nah, habis itu baru kita masuk ke step kelima. Step kelima, kita selesaikan formula ini. Gitu, dengan rumus standar dan aturan manipulasi sum. Jangan khawatir, nanti saya kasih PR. Saya sudah siapin PR. Nggak susah, supaya kalian terlatih saja mengerjakannya. Supaya kalian punya intuisi. Kayak orang yang mau jadi chef, tukang masak, koki itu kan, mereka harus sering masak sampai akhirnya masakan mereka enak, mereka bisa bikin kreasi baru, masakan baru. Harus nyobain dulu kan. Sama PR-PR yang saya berikan tuh tujuannya seperti itu. Baik, ini berarti kalau gitu CN-nya, ini ngapain sih Bu ngitung ini? Nah, kita mau cari CN. CN itu apa sih Bu? CN, ingat rumusnya, TN kita atau kompleksitas waktu kita itu berbanding lurus COP kali CN, di mana CN ini adalah jumlah operasi dasar yang dieksekusi sesuai dengan ukuran input yang ada, gitu ya. Ini CN-nya. Kenapa ada kata worst di sini, Bu? Karena pada saat worst case kita harus memeriksa keseluruhan array. Gitu. Semua komponen array harus kita cek kayak gitu. Baik, saya tinggalkan ya. Saya langsung ke sini sama aja ini. Formula yang kita bangun saya kotakin merah. Ini sama yang tadi. Kayak gini. Gimana cara menyelesaikannya? Perhatikan ya, perhatikan. Saya aplikasikan rumus standar 1. Rumus standar 1 pada bagian yang ini dulu. Nah, ini kan seperti rumus standar 1 bentuknya ya. Ada angka 1 di sini, ini angka 1, maka saya bisa aplikasikan rumus standar 1, yaitu U minus L ditambah 1. U-nya adalah, ini adalah U, N-1 ditambah L, minus L, L-nya adalah I plus 1, ini adalah L, ya kan? Ditambah 1. Maka saya akan dapat N minus L minus 1. Yang di sini tetap ya, ini tetap nggak saya ubah. Sum-nya ada 2, sum terluar masih saya biarkan apa adanya. Nah, kita sampai di sini sekarang. Bisa difahami? Bisa. Bisa ya? Ya, sulitnya belajar online seperti ini. Oh ya, nggak apa-apa. Maaf, Bu. Yuk. Saya mikirnya itu kan pakai U min L tambah 1.
Jadi aku mikirnya tuh U-nya itu adalah N-2, lalu N itu sama dengan dikurangi 0, terus tambah, tapi di situ gak ada tambah satunya, ditambah satu, jadi gimana ya Bu? Perhatikan kita punya 2 sum di sini ya. Ada 2 tanda sum, ya kan? Iya, Berarti yang harus kita selesaikan yang dalam dulu. Sum yang terdalam dulu ini. ya Kita selesaikan kalau dia. sum yang data dalam, Kita baru ya Bu, kan mengerjakan sum yang bagian dalam dulu ya, yang ada angka satunya. Nah, ini kan modelnya mirip dengan ini nih. Maka kita aplikasikan, maka saya kasih kotak hijau di sini, ada dash, putus-putus. Saya menyelesaikan yang ini. Gitu ya. Ya. Sum yang paling luar, yang I-nya sama dengan 0 dan N-2, saya masih biarkan apa adanya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah gitu, saya udah dapat, maka ini, akhirnya adalah di sini. Saya masih punya satu kerjaan lagi nih, sum-nya belum selesai semua kan. Nah, sum yang ini, bentuknya N-L-I. Ini bentuk gimana nih sih? Nggak ada rumus standar apapun yang bisa kita pakai ya di situ ya. Nggak ada kan? Kan rumus standar kita cuma sum of 1 sama satu lagi sum of I kan? Rumus standarnya. Kalau di sini nggak 1, di sini harus I. Gimana nih? Nggak bisa. Akhirnya saya bisa pecah ini. Saya pakai rumus kayak gini. Saya pecah. Jadi kotak biru sama kotak orange. Lihat, saya pecah menjadi N-1 sama I. Perhatikan. Sampai di sini bisa paham? Bisa diikutin? Sum-nya masih tetap I sama dengan 0 sampai N-2, sama ya? Nah, ini pakai rumus standar. Sebentar, saya tulis nggak? Oh, telat. Lupa saya. Pakai yang gini. Kenapa bisa dipecah gini sih, Bu? Pakai yang gini. Saya mau bikin sum kok, bikin kotak malah. Kalau saya punya AI ditambah atau minus BI, maka saya bisa bikin 2 kan? Plus minus AI BI. Aturan manipulasi sum yang tadi itu. Nah, pada dasarnya ini yang saya lakukan di sini. Gitu ya. Bisa ya dipahami ya? Jadi saya pecah. Plus minusnya saya pecah. Di sini N-1 minus sum of I. Saya cuma distribusikan saja, saya nggak ngapa-ngapain di situ ya, nggak ada yang susah. Oke, saya hapus. Lanjut. Nah, kira-kira dari situ bentuknya udah mulai enak dilihat nggak? Ada yang sesuai dengan rumus standar nggak? Ada ya? Nah, rumus standarnya yang mana? Oh, sebentar. Nih. Kalian lihat yang ini, yang kotak orange, ini kan sesuai dengan rumus standar yang kotak orange ini juga. Karena dia sum of I, sedangkan kalian punya rumus standar ini. Pakai saja, dia akan jadi seperti ini. N kali N+1 tambah 2. N-2 kali N-1 dibagi 2. Kemudian yang bagian depan, ini, saya ubah menjadi, saya pakai aturan manipulasi sum, ini. N-1-nya saya jadikan konstanta, saya taruh depan, kemudian saya taruh angka 1 di sini. Supaya bentuknya bisa mirip rumus standar 1. Nah, sampai di sini dulu. Baris kedua dulu. Bisa difahami? Pelan-pelan aja. Nah, di baris kedua, mana yang belum paham? yang kotak biru paham Bu. Yang berarti itu kan N-1 itu karena ada unsur 1 untuk unsur 1 karena N-1 ya Bu. Jadi pada intinya kita usahakan mengubah bentuk formula sum-nya ke dalam bentuk standar. Baik itu standar 1 ataupun standar 2, intinya begitu.
standar 1 kan sum of 1 gitu ya. Standar 2 adalah sum of I. Nah, kita berusaha mengubahnya ke dalam bentuk ini. Kalau yang di sini saya kasih kotak warna mana? Ungu. Di sini ini kan bukan bentuk standar nih. Yang saya kasih kotak ungu. Lingkaran ungu. Nah, saya nggak bisa ngapa-ngapain di situ kan. Kalian kan nggak diharapkan jadi ahli matematika yang bisa menyelesaikan sum seperti itu, enggak gitu. Informatika nggak kayak gitu. Kita pakai yang sudah ada aja. Maka gimana caranya kita bisa ubah dia ke formula standar, baik itu standar 1 maupun standar 2. Bisa nggak caranya? Oh ya sudah, saya ubah ke dalam seperti ini dulu, saya pisahin dulu. Ini bisa N-1 dan bisa I. Oh kalau I bentuknya udah seperti rumus standar 1, bisalah saya selesaikan. Tinggal yang ini. Bentuknya ini kayak gimana nih? Kan nggak ada sum of N-1. Nggak ada kan? Adanya sum of 1 atau sum of I. Nah, ubah bentuknya supaya bisa seperti ini. Nah, saya ubah menjadi sum of 1 di sini. Oh, kalau gitu N-1-nya saya jadikan sebagai konstanta. Gitu. Sum of 1 untuk N-2 dan I sama dengan 0. Ini akan menjadi N-1 ini. Di sini akan jadi N-1. N-1. N-1 kali N-1 kan jadi N-1 kuadrat. Nah, yang di sini yang kotak orange akan menjadi tetap seperti itu. Kalian sederhanakan lagi, akan jadi seperti ini. Pada akhirnya akan menjadi setengah N kuadrat, dan kita akan dapat peak O N kuadrat. Seperti dugaan semula, algoritma tersebut, kompleksitas waktunya adalah peak O N kuadrat. N kuadrat ya, kita udah tahu. Tapi sebelumnya kalian nggak tahu gimana cara dapatnya, sekarang udah tahu. Nah, dapatnya kayak gini caranya. Oke. Kalian renungkan dulu. Bisa ya? Difahami? Untuk itu kita masih punya waktu. Saya ambil satu soal latihan dari PR kalian. Yang enggak usah. Sebentar. Sebentar. Saya kasih kesempatan kalian untuk merenungkan dan bertanya kalau nggak paham. Saya hapus dulu coret-coretannya ya. Saya kasih waktu 5 menit lah. Setelah ini ada yang mau saya kasih lihat dulu. Ini belum selesai. Ini masih sederhana ya, masih sederhana. Nggak ada hitung-hitungan yang rumit, nggak ada. Intinya kembalikan bentuk sumnya agar kembali ke bentuk rumus standar, baik rumus standar 1 ataupun rumus standar 2. Intinya gitu. Berusaha untuk kembalikan bentuknya ke situ. Entah dipecah sumnya atau cari konstanta yang bisa taruh ke depan sum kayak gitu. Lima menit ya, 5 menit break. Setelah itu kita latihan. Saya pengen kalian latihan semua, saya pengen kalian bisa semua gitu ya. Slide bisa di-download di LMS. Ada di situ ya. Jika sudah, bagi yang pada ngelihat slide, bukan ngelihat presentasi saya di sini, ada soal PR 5 nomor, 5 gitu. Saya lupa. Iya betul, ada 5 nomor. Tapi 1 nomor udah dikerjain tadi, yang algoritma misteri. Nanti kerjain ulang ya.
Eh, sudah ya, nggak ada pertanyaan? Coba perhatikan yang ada di slide saya ini. Kilas lihat tampak rumit. Ini nggak harus kalian hafal, nggak harus. Tapi kadang-kadang pada saat kalian menurunkan rumus seperti tadi, kadang-kadang kalian butuh yang kayak gini. Jadi nanti tinggal dipakai aja. Ada fungsi logaritma atau fungsi faktorial gitu ya, nanti bisa dipakai. Ini ada di slide. Dari mana Bu sumbernya? Ada di buku Levitin, Anani Levitin, bagian appendix itu ada, semuanya dikasih. Nggak harus dihafal. Kalau orang matematik harus hafal, orang informatika ya kalau hafal bagus lah, karena ini kan dasar ya. Nah, ada juga yang seperti ini. Kalau ada sum of I kuadrat, sum of IK, kayak gitu, langsung dikasih rumus belakangnya itu. Nah, ini bisa kita pakai nantinya. Kalau tadi kan kalian belajar ini, sum of 1 sama sum of I. Gitu kan. Nah, ini ada juga yang I kuadrat, I pangkat K, A pangkat I 2 pangkat I, 1 per I, dan log I. Kayak gini. Bentuk sumnya. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga contoh lain, nah ini yang tadi yang kalian, saya minta kalian untuk hafalkan cuma 2. Yaitu C kali AI dan AI plus BI. Cuma ini doang ya. Nah, yang lain Ya, Bu. nggak usah dihafal. Yang lain nggak usah dihafal. Lihat catatan aja nanti. Atau ini integral. Ini apa lagi? Floor dan filling. Nanti kalian kapan-kapan akan membutuhkannya di PR pada saat ngerjain PR. Nah, ini adalah PR-nya, ada di LMS. Kalian kerjakan langsung di situ seperti biasa. Nomor 1 CDEFG, nomor 2 ABCD, 4, 5, 6. Tapi soalnya sudah saya taruh di LMS ya, jadi nggak usah buka bukunya juga nggak apa-apa. Saya pengen kalian mengerjakan sebagai pemanasan yang nomor 1 dulu. Diberikan fungsi sum seperti itu, CDEFG, nggak sampai H ya, CDEFG aja, H nggak usah. CDEFG, yang H agak-agak rumit, nggak usah berlebihan yang itu yang H. Kalian kerjakan yang C dulu sekarang. Kalian kerjakan di whiteboard yang saya sediakan. Latihan ya, salah nggak apa-apa, nyobain. Mana whiteboard saya? Oh, ini dia. Nah, silakan akses whiteboardnya. Kerjakan yang C dan D. Bentuknya masih mirip yang tadi tuh, C dan D. Kerjakan yang C dulu, habis itu yang D. Nanti jadi pas kalian ngerjain PR kan tinggal mengulang ya. Kerjakan sekarang di whiteboard itu supaya saya tahu kalian ngerti atau enggak. Yuk kerjakan. C dan D saja. Yang C dan D saja. Saya mau kerjain semua, Bu, boleh. Ayo. Karena waktu kita tinggal berapa? 50 menit lagi. Kerjain ya. Saya pengen tahu. Saya pengen ngecek. Kalau kalian salah, saya bisa kasih tahu salahnya di mana. Kalau kalian benar, oke, bagus. Kalau bisa ngeliat-ngeliat, Maaf Bu, punten. No, C dan D soalnya sama aja Bu. Beda, itu 1 dan 1 lagi I. Beda ya, ini I. 1 lagi adalah angka 1. Beda ya. Oh, iya. Nah, coba kerjain. Gak bisa diedit boardnya. Weh. Mana boardnya?
Iya ya, nggak bisa edit. Kenapa nggak bisa edit? Wait, ganti ya. Whiteboard jangan yang itu. Ganti. Oh, oke. Saya yang salah tadi. Dah, pakai board yang baru. Yuk, C dan D. Kerjain di situ ya. Latihan. Salah nggak apa-apa. Bagi yang nggak bisa kan bisa ngeliatin temennya. Oh, ternyata gitu caranya. Gitu ya. Yang malu nanya ke dosennya. Sudah ada beberapa jawaban yang masuk.
Bentar ya. Sebentar. Saya sedang memantau lomba juga ini. Yang nggak ada teh. Namanya nggak ada. Ya sudah. Oke, yuk kita bahas ya. Mana whiteboard? Yang saya sedang share. Saya share isi whiteboard kalian. Boardnya. Yang board pertama. U minus L tambah 1, N plus 1 minus 3 tambah 1. Benar ya, nomor C. Yang nomor 2, N plus 1 kali N plus 2 dibagi 2. Kenapa bisa dibagi 2? Coba perhatikan. Yang rumus standar kedua apa? Batas bawahnya berapa? 1 atau 0 ya? Ya kan? Nah, ini kan batas bawahnya 3 nih. Harus diubah dulu. Nomor yang ini belum. Bunda, lost connection. Tuh, jangan pakai internetnya dulu. Oke, di rumah saya juga rebutan internet. Oke, yuk. Kita kembali lagi. Bisa kelihatan jambornya ya, harusnya yang di standar kedua, rumus standar kedua itu sum of I-nya dari 0 atau I-nya dari 1. 0 sampai N. Nah, kalian ubah dulu bentuknya ini ke sini. Yang di bagian bawah dikurangi, bisa kayak gini ya. I, ini I sama dengan 1, I titiknya mana titik? Nah, sampai N. Sama. Ini akan menjadi N kali N plus 1 dibagi 2. Tapi perhatikan di sini. I-nya adalah 1 dan atau 0. Sedangkan yang kalian kerjakan tadi 3 kan? Nah, coba diubah dulu ya. Meskipun pada akhirnya ini sama sih. Iya kan, sama aja. Tapi pada saat di sininya agak-agak beda dikit. Oke, yang berikutnya sama ya. Kalian udah tahu nggak sebentar tadi berapa? N plus 1. Bisa ya, yang C, D, oke. Bisa ya, udah pada bisa. Ini sama nih, kesalahannya masih sama di sini. Perhatikan yang batas bawahnya. Oke, beberapa masih grogi, kayaknya masih berusaha untuk connecting ke topik yang kita bahas hari ini. Kelihatan dari tidak lancar dalam menjawab. Sama ini juga, perhatikan yang di sini. Ya, jangan langsung dimasukin, tapi ya perhatikan di situ. Batas bawahnya adalah 1 atau 0. Ketika 3, harus hati-hati. Saya terputus lagi jambornya ini. Oh, ini bisa lagi. Ya.
Perhatikan yang batas bawah. Oke, ini. Wah, udah ada ngerjain yang E. Ini perhatikan batas bawah. Harus 0 atau 1 ya. Jadi kalau kayak gitu yang di atas harus diubah. Kalau kalian ngubah di sini, batas bawahnya kalian ubah jadi I sama dengan 1 misalnya, berarti kan dikurangi 2 tuh. Berarti N plus 1 kurang 2, jadi N minus 1 gitu kan. Of I. Nah, baru kalian selesaikan. Gitu ya. Wait, saya hapus dulu. Ini tulisan saya menyesatkan kalau nggak benar. I sama dengan 1. Saya ubah dulu ke dalam seperti ini. Gitu ya, diubah dulu ya. Karena rumus yang kita punya itu rumus standar seperti ini. Yang batas bawahnya 1. Maka kalau ini batas bawahnya 3, I sama dengan 3, ya kalian ubah dulu. Yang apa sih soalnya? I kali I plus 1. I plus 1 kali I. Terus gimana nih? Stuck di sini kan? Kenapa nggak diubah jadi kayak gini? I kuadrat ditambah I kali, I gitu ya, I kuadrat, N min 1, I sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini kan kalian bisa pecah tuh. Jadi, sum of I kuadrat ditambah sum of I kan? Gitu kan? Sum of I kalian udah tahu nih, pakai rumus yang ini. Sum of I kuadrat, lihat slide saya. Sum of I kuadrat tuh ada kan? Cari di situ. Rumus sum, mana? Sum of I kuadrat ini udah ada di slide. Nah, coba saya stop dulu. Mumpung kalian ada ngerjainnya, jadi saya bisa kasih tahu kapan rumus-rumus itu dipakai. Sum of I kuadrat. Nah, ini dia. Di slide halaman berapa tuh? Halaman 15. Halaman 15 nomor 3, rumus nomor 3. Sum of I kuadrat. Ada ya? Pakai yang itu. Langsung dapat ini. Tadi kan stuck di I kan? Nggak bisa I, kita harus ubah semuanya ke dalam N. Karena N adalah input size-nya. Dan CN itu pasti dalam N. Kalau ada variabel lain I, J, nggak bisa. Pasti akan bikin kalian mampet di situ gitu ya, stuck di situ. Itu ya, thank you udah ada ngerjain, jadi bisa saya bahas. Ini rumus-rumus ini silakan dipakai, lihat-lihat lagi kalau kalian butuh, lihat ke situ. Gitu ya, ini selesaikan sendiri, lanjutin sendiri. Kemudian ini C, D, oke. Mana lagi yang ngerjain yang lain? Sama ini udah ya, udah dibahas tadi. Ada ngerjain yang F? Enggak ya? 3 pangkat J plus I, ada tuh. Ada di rumusnya tadi ya. Cari-cari di situ. Ini D, oke. Ini menarik. 3, 4, 5, N plus 1. Dari 1, I plus 1. Gimana nih sana? Oke, nanti saya tunggu pekerjaan kalian. Nggak ada lagi? Oh, ada nih. Oke, ini bisa ya. Oke. Ini, sudah. Oke, sudah. Bisa ya, lanjutin PR-nya. Ada 5 soal, langsung kerjakan di LMS. Kalau pengen tahu itu ambil dari mana sih Bu? Dari buku Anani Levitin. Exercise 2.3. Cari di bukunya ada. Latihan mengerjakan, latihan menggunakan rumus-rumusnya, dari berbagai rumus yang ada tadi, biasakan untuk pakai dulu. Kalian nggak akan diminta ngafal kok rumus-rumus itu. Tapi kalau kalian sering pakai dengan melalui latihan ini, lama-lama kan hafal kan, kayak gitu aja. Gitu ya. Oke, terakhir ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup kuliahnya. Nggak ada ya? Bisa ya?
kerjakan PR-nya, waktunya berapa? 6 hari kalau nggak salah. Ya tujuan kalau saya pribadi ngasih kalian PR tugas itu bukan untuk nyusahin sih, enggak. Bayangkan kalau kalian cuma kuliah kayak gini, yang entah kalian dengerin entah enggak gitu. Terus habis itu udah aja, nggak ada PR, nggak ada latihan. Terus gimana saya tahu kalian paham gitu kan? Terus belum tentu apa yang kalian dengerin tadi juga langsung nempel kan? Gitu ya. Oke, silahkan kerjakan PR-nya. Kita lanjut diskusi di LMS ya. Kita ketemu lagi pekan depan. Bagi yang belum paham, silahkan lihat lagi forum Q&A. Nggak bisa submit. Udah bisa submit sekarang. Udah saya jangan-jangan belum saya add. Oke, thank you. Nanti saya cek lagi ya forum Q&A. Harusnya bisa. Mungkin settingnya ada yang saya lupa untuk ubah. Oke, thank you. Oke, nggak ada pertanyaan? Udah ya. Kita lanjut di LMS. Kalian kerjakan PR-nya, kita diskusi di sana. Oke, selamat pagi, selamat mengerjakan PR, tetap jaga kesehatan. Ya, yuk, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.